Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Dinda Cahaya Imana dan Putri Sri Wayuni bab ke-8 yaitu mengembangkan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam membahas sebuah topik. Adapun metode pengembangan paragraf, yaitu cara-cara bagaimana kita mengembangkan suatu paragraf. Dalam melaksanakan pengembangan paragraf, biasanya diawali dengan mengubah topik cerita menjadi sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum, di mana kalimat ini masih menghendaki penjelasan. Kalimat inilah yang disebut kalimat utama. Setelah kalimat utama tersebut dijadikan permulaan paragraf, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat penjelas. Dalam mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Dukunglah kalimat topik tersebut dengan detail-detail yang tepat. Di sini yang dimaksud ialah yang biasa kita sebut dengan kalimat pendukung. Selanjutnya, gunakan kata-kata transisi, frase di dalam dan di antara paragraf. Tujuan kata transisi dan frase ialah membuat tulisan kita menjadi jelas dan kohesif. Contoh kata transisi dan frase di antaranya dan juga, selain, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, tempatkanlah kalimat topik tersebut dalam posisi yang jelas dalam sebuah paragraf, yaitu di awal biasa kita sebut dengan deduktif, di tengah ineratif, di akhir induktif, dan awal dan akhir ialah campuran. Selanjutnya, susunlah kalimat topik dengan baik dan jangan terlalu spesifik sehingga sulit dikembangkan. Topik biasanya dibuat secara umumnya dan lebih dibahas detail di kalimat-kalimat pendukung. Pola pengembangan paragraf. Pola perbandingan dan pertentangan. Pola ini memperjelas gagasan utama dengan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Hal-hal yang dapat dibandingkan adalah tingkat kesamaan dan perbedaan hal tersebut. Kita langsung masuk kepada contoh atau cara pengaplikasiannya agar lebih mudah dipahami. Berikut. Contoh pola perbandingan dan pertentangan. Contoh pola perbandingan. Tata cara kehidupan masyarakat primitif berbeda dengan modern. Masyarakat primitif dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungannya tanpa membelinya. Jika barang yang diperlukannya tidak ada di lingkungannya, maka mereka dapat memperolehnya dari masyarakat tetangganya dengan sistem barter. Sedangkan masyarakat modern memperoleh kebutuhannya dengan cara membeli barang atau membayar jasa. Selanjutnya, contoh pola pertentangan. Sekolah tinggi, umum, berbeda dengan sekolah swasta. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi biaya sekolah, fasilitas, standar sekolah, serta kualitas pengajarannya. Untuk sekolah umum, biayanya mampu dicapai bagi semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, fasilitas yang ditawarkan kurang memadai bagi kelangsungan sistem belajar mengajar. Sedangkan sekolah swasta, biaya yang ditawarkan hanya mampu mencapai batas keuangan beberapa kalangan masyarakat. Artinya, kalangan orang mampu. Hal ini sejalan dengan fasilitas, standar sekolah, serta kualitas pengajarannya, sehingga sekolah swasta mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan. Yang kedua yaitu pola analogi. Pola analogi adalah pola pengembangan paragraf dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Ciri-ciri paragraf analogi. Yang pertama yaitu paragraf ini membandingkan dua hal secara bergantian yang memiliki tingkat kesetaraan yang seimbang. Hal yang dapat dibandingkan berupa benda, kejadian, keadaan, ataupun proses.
Yang kedua yaitu kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf analogi kebanyakan berupa persamaan-persamaan yang dimiliki oleh dua hal yang dianggap sama. Yang ketiga, paragraf analogi memiliki kalimat utama yang terletak di bagian akhir paragraf atau disebut juga dengan kesimpulan, yang merupakan penjelas dari ide awal yang dikemukakan. Contoh pola analogi. Dalam hal belajar, manusia perlu mencontoh ilmu padi. Semakin berisi, maka ia akan semakin merunduk. Begitulah seharusnya. Semakin kita berilmu, hendaknya diikuti dengan kerendahan hati. Tidak sepatutnya manusia sombong atas kepintaran yang dimilikinya. Ilmu yang sebenarnya pada hakikatnya ialah ilmu yang dapat berguna bagi banyak orang. Kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika kecerdasan itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Paragraf di atas membandingkan manusia dengan padi, di mana padi yang bagus ialah padi yang merunduk, bukannya yang berdiri tegap di tengah persawahan. Sepintas, padi yang tegak tersebut terlihat bagus karena dia yang paling tinggi. Namun, jika dilihat lebih dalam, padi itu ialah padi yang tidak bagus karena tidak berisi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik tidak akan menyombongkan dirinya seperti padi yang selalu merunduk. Yang ketiga yaitu pola contoh-contoh. Pola contoh-contoh merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Contoh dari pola contoh-contoh. Selain digoreng, tempe ternyata bisa diolah menjadi varian olahan lain yang tidak kalah enak. Misalnya tempe bacem. Olahan dari tempe bacem ini dibuat dengan cara merebus tempe bersamaan dengan berbagai macam bumbu yang membuat tempe menjadi berwarna kecoklatan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.